Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Baik Prasetyaji, NIM 1801040013. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kritik sastra. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang hakikat kritik sastra. Secara etimologis, istilah kritik sastra dalam lingkup sastra berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites, yang berarti hakim. Krites sendiri berasal dari bahasa krinein, yang berarti menghakimi, membanding, menimbang. Selanjutnya kriterion, yang berarti artinya dasar penghakiman, dan kritos dan krikos berarti atau artinya hakim kesusastraan. Bentuk kritos inilah yang menjadi dasar kata kritik. Secara harfiah, kritik sastra adalah upaya menentukan nilai hakiki dari karya sastra dalam bentuk memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberikan pertimbangan lewat pemahaman dan penafsiran yang sistematik. Ya, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu fungsi kritik sastra. Dalam mengkritik karya sastra, seorang kritikus tidaklah bertindak semaunya. Ia harus melalui proses penghayatan keindahan sebagaimana pengarang dalam melahirkan karya sastra. Setidaknya ada beberapa fungsi kritik sastra yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama yaitu kritik sastra berfungsi bagi perkembangan sastra. Maksudnya, dalam mengkritik, seorang kritikus akan menunjukkan hal-hal yang bernilai atau tidak bernilai dari suatu karya sastra. Kritikus bisa jadi akan menunjukkan hal-hal yang baru dalam karya sastra tersebut. Hal-hal apa saja yang belum digarap oleh sastrawan. Dengan demikian, sastrawan dapat belajar dan kritik sastra untuk lebih meningkatkan kecakapannya dan memperluas cakrawala kreativitas, corak, dan kualitas karya sastranya. Jika karya sastra-sastra mampu menghasilkan karya-karya yang baru, kreatif, dan berbobot, maka perkembangan sastra negara tersebut juga akan meningkat pesat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan kata lain, kritik sastra yang dilakukan kritikus akan meningkatkan kualitas dan kreativitas sastrawan, dan pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan sastra itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, fungsi kritik sastra, yaitu kritik sastra berfungsi untuk penerangan bagi penikmat sastra. Maksudnya di sini yaitu dalam melakukan kritik, kritikus akan memberikan alasan, komentar, menafsirkan kerumitan-kerumitan, kegelapan-kegelapan makna dalam karya sastra yang dikritik. Dengan demikian, karya sastra yang dikritik dengan mudah memahami karya sastra yang dikritik oleh kritikus. Sementara itu, ketika masyarakat sudah terbatas dengan apresiasi sastra, maka daya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra akan semakin baik. Masyarakat dapat memilih karya sastra yang bermutu tinggi, misalnya karya sastra yang berisi nilai-nilai kehidupan, memperluas moral, mempertajam pikiran, kemanusiaan, dan kebenaran.
Selanjutnya, yang ketiga, fungsi kritik sastra yaitu berfungsi bagi ilmu sastra itu sendiri. Maksudnya di sini analisis yang dilakukan kritikus dalam mengkritik harus didasarkan pada referensi-referensi dan teori-teori yang akurat. Tidak jarang pula perkembangan teori sastra lebih lambat dibandingkan dengan kemajuan proses kreativitas pengarang. Untuk itu, dalam melakukan kritik, kritikus seringkali harus meramu teori-teori baru, teori-teori sastra baru yang seperti inilah yang justru akan mengembangkan ilmu sastra itu sendiri. Seorang pengarang akan dapat belajar melalui kritik sastra dalam memperluas pandangannya, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kualitas karya sastra tersebut. Alasan saya menghiperlinkkan fungsi kritik sastra yang kedua dengan artikel saya. Alasan saya menghiperlinkkan fungsi kritik sastra yang kedua dengan artikel saya yaitu karena kritikus akan menjelaskan hasil kritikannya kepada orang, khususnya bagi penikmat sastra. Misalnya saja saya mengkritik tentang tipografi, diksi, dan bahasa kiasan sastra, serta kelebihan dan kekurangan dari puisi ibuku berwajah rembulan, karya Ahmad Sultoni. Ya, ini puisinya bisa dilihat yang berjudul Ibuku Berwajah Rembulan karya Ahmad Sultoni. Puisi ini tertulis dalam buku antologi puisi karya Ahmad Sultoni. Nah, ini analisis saya. Tipografi itu yang pertama itu tipografi. Tipografi itu penyusunan baris dan bait dalam puisi. Berdasarkan jenis tipografinya, puisi karya Ahmad Sultoni di atas termasuk jenis puisi dengan tipografi teratur dengan jumlah baris dan bait yang tidak sama. Alasannya pada puisi tersebut pengarang masih menggunakan persamaan bunyi atau rima, jumlah kata, dan penyusunan kata. Meskipun baris dan baitnya tidak. Selanjutnya kata dan diksi. Dalam puisi tersebut, pengarang lebih banyak menggunakan kata-kata yang sudah populer dan mudah dipahami oleh pembaca, meskipun ada juga beberapa kata yang mengalami defamiliar. Sementara itu, diksi yang digunakan pengarang kebanyakan bermakna konotatif. Misalnya, penulis melukiskan wajah seorang ibu dengan rembulan. Selanjutnya, bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang terdapat dalam puisi karya Ahmad Sultoni tersebut antara lain metafora. Contohnya itu, aku menyukai wajah rembulan, tapi aku lebih menyukai wajah ibu. Selanjutnya, personifikasi. Contohnya, ada rembulan menggantung di langit. Bulan itu sukaku, ajak bicara. Yang ketiga, hiperbola. Contohnya yaitu, tapi aku menyukai wajah ibu. Wajahnya memancarkan cahaya keteduhan, melebihi wajah rembulan.
Yang keempat, repetisi. Contohnya yaitu ibu yang selalu menyayangiku, ibu yang mengajariku tersenyum, ibu yang tak pernah bilang aduh, ibu yang setiap hari membangunkanku, ibu yang setiap pagi dan sore memandikanku. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam puisi Ibuku Berwajah Rembulan karya Ahmad Sultoni. Kelebihan puisi Ibuku Berwajah Rembulan karya Ahmad Sultoni yaitu puisi ini menggunakan kata yang sederhana sehingga mudah dipahami sesuai pengarang tujukan, yaitu puisi-puisi dalam antologi dongeng pohon pisang diciptakan khusus untuk anak-anak. Meskipun kata yang digunakan sederhana, tetapi mempunyai makna yang mendalam yang dikisahkan dalam puisi ini sering terjadi di dunia nyata, sehingga pembaca anak-anak yang mengalaminya akan merasa terlatih, tertarik, dan cocok ketika membaca puisi ini. Perumpamaannya yang digunakan dalam puisi ini sangat cocok dan indah. Selanjutnya, kekurangan puisi Ibuku Berwajah Rembulan karya Ahmad Sultoni. Menurut saya tidak ada kekurangan dalam puisi ini. Puisi ini sangat bagus, tetapi mungkin pembaca anak-anak akan mengalami kesusahan dalam memahami perumpamaan seperti ada rembulan menggantung di langit dan bulan itu suka kuajak bicara. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.